Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam channel CNO. Semoga dalam pertemuan hari ini, yaitu hari pertama puasa, Allah senantiasa turunkan kemurahannya, keberkahannya, kerahimannya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu daripada rukun Islam, yaitu berpuasa. Dan betul-betul puasa pada tahun ini kita betul-betul menaik pemahaman terhadap apa makna puasa, sebagaimana telah kami bahas. Kalau ingin betul silakan Anda lihat lagi di sini linknya terhadap apa makna puasa dalam pandangan Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Sahabat yang dimulakan oleh Allah, sebagaimana biasanya dalam program ngasah, ngaji akal sehat dan hadis selamat, sebagaimana biasanya kita akan membahas pertanyaan yang memang disampaikan oleh sahabat kita. Pada kali ini adalah pertanyaan disampaikan dari daerah Semarang, yaitu bernama Mas Iwan. Mas Iwan menanyakan, Ceng, apakah orang yang meruqyah yang katanya ada jin dalam diri seseorang, ia juga memiliki jin? Atau artinya seorang yang meruqyah itu apakah juga dia perlu diruqyah? Wah, pertanyaannya ini pertanyaan cukup bagus dari Mas Iwan. Sebenarnya ini harus dijawabnya oleh para ahli-ahli ruqyah yang senantiasa meruqyah. Tapi karena pertanyaan ini kepada kami, ya kami akan mencoba menjawab dan membahasnya sesuai dengan pemahaman dan pengalaman kami dalam hal meruqyah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk menjawab terhadap apakah seorang yang meruqyah, yang berusaha untuk bahasa sederhananya dan mengeluarkan ada makhluk gaib terus ada jin dalam diri seorang peruqyah juga apakah ada jinnya juga? Begitu mungkin pertanyaan sederhana. Nah, sebelum masuk ke jawaban yang utama tadi, kita akan baiknya kita membahas juga tentang apa sih jin itu dalam bahasa Arab. Karena jin dalam bahasa Arab sesuai mana ditulis dalam Kamus Besar Bahasa Arab, yaitu Ibnu Mandur dalam Mu'jam Kamus Besarnya Lisanul Arab, bahwa jin itu yang berasal daripada huruf jin dan huruf nun, itu artinya adalah halus atau sesuatu yang menutup. Jadi jin itu karena sesuatu yang menutup dari apa ya? Intinya dari pandangan makhluk yang lain, terutama dari pandangan yang namanya manusia. Juga kenapa halus ya? Memang karena tidak bisa disentuh secara kasat mata. Sebagaimana disebut juga dalam oleh Allah dalam surat surat An-Nas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang waswis, jika orang Sunda mah yang ngaharewos, yang membisikkan itu katanya ya minal jin wan nas, dari sesuatu yang halus, jin gitu ya. Sesuatu makhluk yang halus, begitu juga dari manusia, itu sudah jelas. Itu makna daripada jin itu sendiri. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa jin yang ditambahkan dengan jin itu adalah karena ketertutupannya dari pandangan manusia. Itu kita harus kita bahas. Dan kalau kita bahas masuk ke dalam tata bahasa Arab, bahwa jin itu kan orang makhluk gaib. Sebenarnya gaib dalam bahasa Arab artinya pihak ketiga. Jadi gaib dalam bahasa Arab artinya pihak ketiga. Contohnya saya sekarang bicara, saya sebagai mutakalim, pihak pertama. Ketika Anda yang saya ajak bicara itu mukhatab, Anda pihak kedua. Nah, ketika kita sedang berdialog dengan Anda, saya sebagai orang pertama, Anda orang kedua, juga ada juga pihak ketiga yang mendengarkan saja. Ini namanya sudah pihak ketiga, ini sudah gaib. Nah, gaib dalam pengetahuan Allah itulah ada. Jadi dia sebagai pihak ketiga. Nah, begitu juga makhluknya gaib dan masuk jin juga ada. Nah, tinggal bagaimana kita memposisikan kapan yang namanya pihak ketiga gaib itu juga menjadi pihak mukhatab, menjadi pihak kedua. Bahkan yang namanya gaib pihak ketiga itu juga berubah menjadi pihak mutakalim, pihak pertama.
Jadi tinggal berganti posisi. Nah, selama ini kita selalu menjadikan yang gaib tadi itu, yang bahasa-bahasa yang tidak bisa dikasat, dilihat dengan secara kasat mata selalu dari pihak ketiga. Maka kita tidak pernah biasa berdialog. Padahal harus berkali-kali, harus ya kita sekali-kali lah menjadikan yang gaib tadi menjadi pihak kedua juga sebagai mukhatab. Maka tidak ada lagi yang namanya gaib yang tidak oleh kasat mata. Begitu juga dalam konteks tentang makhluk gaib yang namanya jin. Dari mana asal-usul jin ini? Ya, kenapa kita bicara asal-usul ya? Karena tidak lepas hidup ini daripada tidak akan lepas daripada 4 unsur makhluk ini. Baik unsur angin, api, air maupun tanah. Manusia sudah pasti Allah katakan khalaqnal insana min apa? Wa khalaqna bani Adam min turab. Artinya keturunan Adam ini berasal daripada tanah. Nah, jin dari apa? Sebagaimana dikatakan Allah dalam surat Al-Hijr ayat 27 mengatakan wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Kata Allah, kami telah menciptakan jin sebelum siapa ya? Sebelum Nabi Adam itu apa? Dari api yang sangat panas. Ya, jin kan sebelum Nabi Adam diciptakan, jin sudah terlebih dahulu berasal dari api yang panas, itu yang pertama. Sementara dalam surat Ar-Rahman Allah tegaskan lagi wa khalaqnal janna min marijim min nar. Kami telah menciptakan jin dari nyala api. Asal usul jin dari api, manusia dari tanah, gitu ya. Jadi sesuatu yang berbeda. Maka, harus kita harus pahami dengan tahu asal usul ini sehingga kita bisa memahami kenapa sesuatu yang sering yang namanya yang membawa satu hal yang menjurus ke negatif selalu identik dengan hal-hal yang panas ya tadi itu, karena berasal daripada, termasuk jin itu kan berasal daripada api. Sementara iblis juga sebagian ayat Al-Quran, iblis berasal daripada bangsa jin juga, itu selalu diidentikan dengan bahasa yang sesuatu yang panas, sesuatu yang merah. Jadi karena berdasarkan ayat tadi bahwa jin berasal daripada api. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, nah selanjutnya kita selalu memahami jin berasal daripada api. Nah, apakah makhluk gaib dalam konteks ini jin juga sama dengan manusia, ada komunitas, terutama apakah mereka juga diberi sebuah wahyu agama dalam hal ini? Allah tegaskan dalam surat Al-Jin ayat 11, wa anna minna as-salihun wa minna duna zalik kunna tara'iq qidada. Allah tegas dalam Al-Quran. Bahwa sesungguhnya di antara kami ini, kata orang-orang bangsa jin, juga ada orang-orang yang saleh. Dan juga di antara kami juga ada yang tidak demikian, ada yang lawan daripada orang yang saleh. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda. Artinya selalu akan ada dua agama ini. Dua agama artinya orang yang berjalan pada soleh, yang berpegang dengan agama, yang kedua tidak berpegang dengan agama. Jin selalu. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran sebelumnya kan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, kecuali untuk menyembah. Artinya Allah pasti ciptakan jin. Berarti jin juga punya mukallaf. Mukallaf hanya punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk menyembahnya, untuk mengenalnya. Ya, berarti jin juga ada dua. Jadi ada jin yang tadi itu yang beragama. Ya, kalau beragama, kalau hari ini bicara ya pastinya beragama agama Islam. Karena Rasulullah SAW itu kan Nabi Muhammad SAW dikirim bukan untuk manusia saja, tapi Rasul dikirim juga untuk bangsa-bangsa yang gaib seperti halnya adalah bangsa jin. Jadi agama mereka terakhir apa sekarang ini ya pasti agamanya agama Islam. Jadi juga agama sebelumnya agama Kristen, Yahudi, ya, Majusi, Nasrani sebelum mereka beragama itu. Namun pada pasca Rasulullah SAW menyebarkan agama setelah selesai Nabi Isa, ya pasti jin juga adalah punya agamanya agama jin. Maka kita dulu sering mendengarkan di kampung-kampung para ajengan ya, kalau di daerah datar Sunda, sering mengajarkan setelah sampai jam 10 pagi, jam 10 malam selesai para santri, masuklah jam 11 ke atas, bangsa-bangsa tidak bisa dilihat. Dalam hal ini adalah bangsa jin. Kenapa? Ya karena mereka juga ingin belajar. Ingin memahami terhadap agama yang dikenal oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan konotasi bahwa jin juga ada seluruh konotasi selalu dibawa konotasi yang negatif, padahal positif.
jauh daripada itu. Artinya bahwa jin juga punya tanggung jawab mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban ini adalah diistilahkan dalam wadah namanya agama. Agama apa? Yang pasti agama Islam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bangsa jin punya dinamika kehidupan. Artinya kalau kita punya peradaban kehidupan, mereka juga punya peradaban kehidupan. Artinya makhluk Allah karena punya kehidupan, pasti mereka juga punya peradaban. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 51. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntu mutakhidha muzillina aduda. Kata Allah, kami, kata Allah, aku palingnya. Apa kata Allah dalam surat Al-Kahfi ini? Aku tidak menghadirkan, artinya menghadirkan mereka dari bangsa iblis dan bangsa jin tadi itu, maupun keturunannya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan juga tidak pula mereka untuk penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah, kata Allah, aku mengambil orang-orang yang menyaksikan itu sebagai penolong. Artinya dari ayat ini juga telah menunjukkan bahwasanya dalam kehidupan mereka juga ada kehidupan, dinamika kehidupan. Cuma mereka tidak diikut sertakan untuk melihat secara langsung bagaimana penciptaan langit dan bumi, begitupun penciptaan terhadap dirinya sendiri, tetapi hanya manusia yang Allah tunjukkan terhadap penciptaan langit dan bumi, begitu juga manusia, begitu terhadap dirinya sendiri. Maka bangsa jin banyak yang belajar ke bangsa manusia karena ingin mengetahui hal ini. Karena mungkin dari keturunan mereka secara langsung mereka tidak ajarkan hal itu. Nah, bangsa-bangsa manusia yang telah paripurna pengajarannya di bangsa lahiriah, juga mereka di sisi lain mereka juga mengajarkan di belakangnya, yaitu di kaumnya. Di kaumnya siapa ya? Mereka punya komunitas juga, artinya orang-orang yang bisa berinteraksi, berdialog dengan bangsa gaib dan bangsa jin. Mereka akan mengajarkan. Kenapa mereka mengajarkan? Karena khususnya bangsa juga ingin belajar terhadap orang-orang soleh, dalam ini kapasitasnya ulama, alim ulama, manusia yang benar-benar mengenal terhadap penciptaan Allah, baik langit maupun bumi, maupun penciptaan terhadap dirinya manusia. Jadi wajar ada pembelajaran antara manusia dan jin, sebagaimana kita ketahui bagaimana ulama-ulama kita yang mengajarkan, memberikan pembelajaran terhadap mereka. Begitu juga bahwasan mereka juga punya dinamika yang namanya kehidupan tadi. Kita ingat bagaimana kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam mempekerjakan bangsa-bangsa jin untuk membangun gedung-gedung. Bahkan mereka salah satu sebagian untuk menyelam ke dasar-dasar laut untuk mengambil manik-manikam, berlian dan sebagainya. Bangsa jin yang tadi kami sebutkan, bahwa mereka membangun gedung-gedung, menyelam ke lautan, itulah terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan bangsa jin yang diperbantukan atau yang dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman itu betul-betul hasil didikan daripada kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu setelah selesai mereka membangun dan bahkan risalah Sulaiman alaihissalam telah selesai, apakah mereka meninggal juga begitu meninggalnya Nabi Sulaiman? Tentu tidak. Nah, sebagian besar daripada bangsanya itu berumurnya ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Nah, bangsa jin yang ada pada hari ini itu adalah merupakan ex pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka sebagian daripada sahabat kita ada yang bisa mempekerjakan mereka untuk membangun sebuah bangunan atau untuk yang menyelam sebagian lagi ke lautan. Loh, demikian ya, memang itu faktanya ada. Kami punya sahabat-sahabat yang bisa melakukan hal-hal ini, artinya bisa berinteraksi. Kenapa berinteraksi? Karena tadi itu, karena posisinya si bangsa yang gaib ini bukanlah posisinya menjadi posisi gaib pihak ketiga, tapi juga menjadi pihak kedua mukhatab. Sehingga bagaimana ya? Sehingga ini bisa diajak dialog. Udah terjadi dialog, ya hanya terjadi tukar-tukar informasi. Termasuk dalam hal ini bagaimana mereka bisa membangun,
mereka bisa menyelam daratan lautan, bahkan mereka juga bisa terbang. Kenapa ya? Karena mereka telah diajarkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini harus kita pahami dan kita ketahui. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya dari sahabat-sahabat kita juga, kami yakin di sini ada guru-guru kami juga yang menyaksikan, ada yang bisa berinteraksi dengan baik dengan bangsa jin. Jadi tidak bisa dipukul rata bahwa yang namanya jin itu adalah salah dan selalu menyesatkan. Tergantung tanda kutip aja kita punya kemampuan tidak untuk bisa berdialog, karena selama ini selalu dijadikan sebagai pihak ketiga. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, masuk sekarang ke pembahasan yang tadi itu, pembahasan yang awal, apakah orang yang meruqyah seseorang juga mereka juga punya jin atau mereka dihinggapi dengan jin. Nah, ini kita jawab sekarang. Bahwa faktor manusia itu adalah di dalam dirinya ada jin, ya, ada jin dalam hal ini adalah yang membawa kepada negatif. Ada di berhubungan dengan ruqyah kan, kalau tidak ada yang negatif mungkin tidak ada ruqyah kan. Kalau baik-baik saja jin dalam dirinya karena hal mungkin tidak sesuai dengan harapan manusiawi, bahkan mendatangkan sebuah ketidakbaikan terhadap diri manusia, maka datanglah seorang peruqyah yang dijadikan sebagai dokter penyembuh. Nah, faktor manusia pertama adalah dalam hal ini adalah diganggu atau mendapatkan hal negatif dari bangsa jin. Pertama adalah karena memang faktor ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan seperti apa? Contohnya sekarang kan banyak orang yang membangun rumah-rumah yang asalnya dulu lembah dia ratakan, yang asalnya dulu gunung dia ratakan, yang asalnya lembah mereka penuh dengan tanah-tanah. Nanti mereka kubur para developer itu yang namanya lembah-lembah itu, sehingga tidak lagi menjadikan lembah tapi menjadi datar. Begitu juga yang asalnya gunung-gunung yang menjulang tinggi, juga mereka ambil tanahnya dengan berbagai macam keperluan. Nah, ini juga sengaja atau tidak sengaja, mereka juga tidak mengganggu. Kan tidak ada kemungkinan di sebuah lembah tersebut ada sebuah kehidupan, bahkan sebuah komunitas hidup yang besar bangsa jin. Tiba-tiba di dalam manusia yang ingin meratakan lagi lembah itu kan, artinya dia diisi dengan tanah lah, diuruk, dengan didatarkan, kan sudah mengganggu. Dengan metik mereka mereka mengganggu, sehingga mereka tidak mengganggu manusia, mereka hanya mengganggu manusia. Atau di sisi itu, atau tempat gunung-gunung misalkan yang menjulang tinggi, yang asalnya hutan, mereka ratakan juga, mereka bakar dan sebagainya demi atas nama pembangunan, juga kan itu telah mengganggu mereka. Maka dengan sengaja mereka juga mengganggu yang namanya manusia. Jadi sebenarnya tidak ada di dunia ini yang namanya sebuah pengalaman sesuatu yang negatif yang terjadi dalam diri kita kalau kita tidak melakukan negatif juga kepada makhluk yang lain, termasuk kepada makhluk dalam ini adalah makhluk bangsa jin. Kalau kita berbaik-baik dengan mereka juga tidak akan mengganggunya. Karena mereka juga mengenal bersyukur bagaimana kepada Tuhannya, kepada raja yang dulu pada zaman Nabi Sulaiman. Ini kita bicara konteks jin ex pasukan Nabi Sulaiman. Mereka juga dulu pernah bekerja dan dipekerjakan, bahkan dilatih. Juga mereka juga ingat dirinya bahwa mereka juga perlu terhadap manusia untuk mengajarkan terhadap mereka arti sebuah kehidupan, terutama adalah agama. Faktor tidak sengaja tiba-tiba juga kita ini banyak pengalaman teman-teman. Kalau lagi naik gunung, kalau udah berada di sebuah tempat, tiba-tiba kita buang air kecil kan, kita buang tanpa sengaja, tanpa memberikan uluk salam dan sebagainya. Padahal tidak mungkin yang kita kencingin itu adalah tempat hidupnya, rumahnya, atau mereka lagi terus kita kencingin, akhirnya kita mendapat sebuah energi yang negatif. Nah, itu juga karena apa ya? Karena faktor manusia. Kembali lagi, tidak akan ada yang namanya energi negatif terhadap kita kalau kita tidak melakukan kalau kita tidak memberikan sebuah negatif kepada makhluk yang lainnya. Adapun faktor yang kedua adalah faktor kesengajaan. Seperti apa? Kan ada juga bangsa dari tadi itu sebagian kita yang bisa berinteraksi, bahkan bisa memerintah bangsa jin. Seperti apa judulnya? Contohnya orang-orang itu untuk menganiaya seseorang, mereka perintahkan jin. Jin apa biasanya? Jin daripada bangsa-bangsa Korea mereka perintahkan karena mereka bisa kuasai. Tolong si Anu aniaya dengan bla 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 bla. Itu kan mereka dengan menggunakan bangsa jin. Dengan mereka cara dengan mensihir, bim salabim ahong, kalau fu mereka tiup di sini jarum, terus
tiba-tiba sudah masuk dalam diri manusia. Bukan info tiba-tiba terbang, ini artinya ada yang membawa. Mungkin siapa ya, pihak ketiga tadi yang dia perintah jin itu masuk. Tiba-tiba dalam perut seseorang tiba-tiba ada namanya baskom, ada piring, ada apa kan? Kita ketahui lah bagaimana ilmu santet kan. Apakah manusia yang memasukkan sendiri? Tidak, itu dari bangsa jin dia memasukinya di bawah, keprok. Nah setelah manusia tadi memerintah jin, kan mereka minta bayaran, oke katanya. Gua ikut perintah tapi gua minta bayaran kan begitu. Selalu ada apa simbiosis mutualisme, selalu ada karena ada interaksi, ada perintah dan diperintah, di tengahnya selalu ada namanya kan reward. Apa reward itu ya berupa yang pasti bentuk bayaran. Nah terkadang tadi itu ketika manusia memerintahkan bangsa jin karena tidak menepati janjinya dengan tadi itu rewardnya, kebaliklah mereka juga akan menganiaya orang tersebut. Ini juga judulnya sama juga kan, karena dia tadi itu dia memanfaatkan tenaganya, tetapi setelah selesai pekerjaan dia tidak bayar, ini marah. Itu kan logis lah. Kalau kita juga memberikan seseorang untuk memperbaiki rumah, udah beres dengan janji bla bla bla, ternyata kita tidak bayar terhadap tukang itu, kan mereka juga akan marah. Begitu juga dalam konteks bangsa ini. Faktor yang kedua tadi itu terjadi memang dengan kesadaran. Biasanya manusia tadi itu minta maaf ya dengan pesugihan, ada pesugihan berbentuk terhadap monyet, ada ular, ada buaya. Sebenarnya itu kan bagian daripada bangsa jinnya, mereka senang-senang saja. Oke, gua ikuti kemauan lu. Tapi juga gua minta anu kan kebanyakan dari seperti pesugihan kan bayarannya adalah jiwa. Nah itu juga sama kan? Apakah itu juga sama? Ya sama jika manusia sama aja. Hari ini kita minta bantuan kepada seorang. Oke dong, gua kasih bantuan lah, gua butuh ini. Lu mau ngambil anak gua lu ambil aja. Kan sama juga itu kan. Konteksnya adalah karena kerjasama, padanya saling perlu memerlukan. Nah, permasalahan selanjutnya, apakah ketika tadi itu perlakuan manusia tadi itu tidak konsekuen terhadap perbuatan manusia yang selalu berbuat onar terhadap mereka, dan kembalinya adalah pada akhirnya manusia itu adalah menghadapi teroran atau pengaruh daripada energi yang negatif berupa jin, dan mereka tidak bisa keluar daripada bangsa itu karena selalu dihantui dan sebagainya, artinya dianiaya oleh bangsa jin. Maka datanglah pihak ketiga. Kenapa ya? Karena kita tidak bisa menanganinya. Kita datanglah ke dokter. Kalau kita penyakit secara medis, batuk dan sebagainya, datang ke dokter untuk mengobati. Karena kita tidak bisa mengobati. Jadi jadi demikian datanglah. Ini bisa namanya bisa macam-macam. Baik mau ustadz lah, mau emas lah, mau kanjeng lah, atau mau ahli ruqyah lah. Apapun bahasanya, intinya adalah dia berprofesi untuk bagaimana menyembuhkan terhadap penyakit yang dialami oleh seseorang, oleh pasien. Kan ada nama yang perukiah, ada yang namanya ustadz lah, ada namanya ajengan lah kan. Loh, ada juga mungkin istilah bahasa umum adalah dukun-dukun juga kan. Terkadang kalau kita lihat itu profesi juga kan, sama aja dengan dokter. Atau orang perukiah juga kan profesi juga kan. Kan sama-sama aja, intinya adalah ingin membantu seseorang dari sedang menghadapi permasalahan, di antaranya karena terganggu oleh energi negatif bangsa jin. Nah, pertanyaan yang menarik itu adalah, apakah yang meruqyah dengan bla 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 dia bisa mengatakan, oh ini orang ini adalah masuk jin anu bla bla bla. Pertanyaannya adalah, apakah yang peruqyah itu tidak ada juga jin dalam dirinya? Yang pasti dalam pemahaman kami adalah tidak ada kemungkinan, ya sekali lagi tidak ada kemungkinan dalam tanda kutip, yang meruqyah juga dalam dirinya adalah ada jin. Loh kenapa demikian? Yang sudah pastinya adalah kan setiap diri manusia ini kan ada sahabatnya, ada yang menemani. Siapa itu? Dari bangsa jin. Jinnya dari bahasa Korin. Kan Allah katakan, Rasulullah SAW katakan bahwasanya kami ini, bahwa setiap diri manusia ini adalah ada yang menemaninya, ada yang membantunya. Setelah manusia ditiupkan ruh, ditentukan segalanya, baru ditemani Allah kirimkan namanya dari makhluk yang lain yang gaib, karena posisi dalam rahim sifatnya gaib juga, ditemanilah yang namanya bangsa jin, ya kan? Baik. Jin ini dinamakan Korin. Nah, Korin dalam bahasa Arab artinya sahabat sejati. Bahkan kata Korin ini jarang dipakai dalam bahasa Arab. Karena kalau sudah pakai, saya dipakainya Korina, pakai tak ya, Korina atau Rois, artinya ibu negara. Itu yang
Contohnya kalau di Mesir, ibu negara itu dipanggil namanya Qorin, artinya sahabat. Ada sahabat ya karena belahan jiwanya presiden tersebut. Nah, Qorin ini juga diartikan demikian, ada merupakan belahan jiwanya sahabat sejati daripada orang tersebut. Nah, setiap diri manusia ini tanpa terkecuali pasti yang jin yang menemani yang telah Allah utus tadi itu adalah dari bangsa jin. Nah, konteks kembali lagi perukiah, ya pasti dalam dirinya ada jin Qorin juga. Bahkan tidak ada kemungkinan si perukiah tadi itu ketika membantu menyembuhkan jin yang ada di seseorang juga dibantu juga oleh korinnya ini. Dan demikian memang faktanya demikian ketika dalam tataran praktisi. Jadi tidak bisa mengatakan dengan serta merta bahwa orang yang meruqyah itu adalah betul-betul bersih daripada bangsa jin. Mengapa saya berani mengatakan demikian ini? Karena berdasarkan fakta di lapangan dan pengalaman. Jadi sahabat yang dimiliki oleh Allah, alangkah bijaknya kita dalam memperlakukan, dalam melihat sahabat, bahkan keluarga. Mereka itu keluarga kita juga. Kenapa ya? Karena menemani kita semenjak dari dalam rahim. Bahkan ketika kita dulu kala mau keluar daripada pintu mulia seorang ibu, itu kan dia juga ikut membantu, mendorongnya dari belakang. Alangkah mulianya. Terus hari ini kita mau perlakukan dengan tanpa manusiawi, dengan tanpa tidak sesuai dengan nilai yang moral, ya tidak akan mungkin, pasti dia akan berbalik. Maka dalam faktanya ketika seorang peruqyah itu datang, ketika dia berinteraksi dengan pasiennya secara kebetulan, pasiennya itu ada dalam diri pasien itu ada jin Qorin, itu kan dia juga mengalah kan sampai beberapa jam sampai dia bacakan seluruh ayat apapun dia jawab, bahkan saya lebih tahu daripada engkau. Ya, karena tidak ada kemungkinan jin yang ada di tubuh seorang itu dulunya pernah ada dalam tubuh manusia, memang seorang hafiz, seorang yang lebih tinggi pengetahuannya daripada seorang peruqyah. Maka seperti dia bisa jawab macam-macam hal itu ya, yang tidak disadari seseorang. Dan tandanya kalau kita ingin mengetahui sederhana ya, ini saya kasih tips sederhana saja, bahkan sederhana karena itu ditunjuk oleh hadis Rasulullah SAW, bahwa jin itu juga ada dalam diri manusia, tempat-tempatnya diantaranya kan di belakang ini kan, di belakang punduk kita ini kan, dari sini nih, dekat kepala ini. Cirinya gampang, sahabat semuanya. Kalau kita berjalan ke sebuah tempat yang menurut kita adalah agak sedikit ada aura-aura mistis, kan terkadang kita merasa ada bangun bulu kuduk itu kan dari belakang, terasa bulu kuduk yang belakang ini. Nah, itu membuktikan bahwa diri kita itu ada jinnya. Artinya Qorin yang ada dalam diri kita itu memberitahu, hei saudaraku, bahwa di sini itu ada bangsa kami juga. Nah, itu dia sebenarnya ngasih informasi. Nah, ini kita ingin tahu apakah si peruqyah itu dia punya jin, apa ada masih ada jin, ya tanya aja ke dia. Ketika seorang sahabat yang meruqyah tadi datang di sebuah tempat, terus dia merasa ada merinding bulu-bulu belakang, ya berarti dalam dirinya ada jin. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu heran dengan jin yang ada di diri kita. Karena pasti Allah kirim itu kan Allah tidak bikin sesuatu yang negatif, tapi ada sesuatu yang besar yang akan dipetik, dimanfaatkan oleh manusia tersebut. Tinggal bagaimana kita membawanya, sahabat kita tadi itu, warga kita dulu itu yang telah ada sebenarnya dalam rahim itu, menuju bahkan membantu, mendorong terhadap kehidupan yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh demikian ya. Karena kalau kita berjalan di wilayah kebaikan, dia juga akan belajar di wilayah kebaikan. Maka dia ikut belajar juga. Artinya dia akan lebih tahu lebih duluan. Kenapa? Karena sebelumnya telah belajar. Nah, telah mengikuti orang-orang tadi itu yang manusianya memang dia berjalan baik, soleh, akhirnya betul-betul memahami, paham agama ini tentang hakikat ma'rifatnya, maka dia juga akan mengetahui. Kenapa? Karena dia juga ingin beribadah, ingin menyembah Allah dengan baik, benar, dan tepat. Dia juga ingin tadi itu saudara yang lahirnya ini betul-betul juga selamat, karena nanti di akhir juga dia akan minta pertanggung jawaban. Coba aja Anda lihat dalam surat Jin. Kenapa Allah abadikan ada namanya surat Jin dalam Al-Quran? Tentu ini adalah sebuah tujuan yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah bagi sahabat semuanya, tidak ada kemungkinan seorang peruqyah juga adalah dan dirinya ada jin. Kenapa? Karena tadi itu Allah utus untuk membantu manusia sebagai rahim adalah dari bangsa jin.
Yang selanjutnya menariknya ini adalah sebuah fenomena besar ini adalah banyak di kalangan kita mengetahui, berusaha untuk memperdalam alam wilayah mereka, tapi mereka juga tanpa mengetahui saudaranya sendiri, jin yang ada dalam dirinya. Loh sendiri, gimana Ceng? Ya tanya aja. Apakah setiap diri kita juga mengetahui siapa nama Korin dalam diri manusia itu? Apa kita mengetahui bahwa sahabat kita jin yang namanya Korin, sahabat sejati itu ada namanya? Ya pasti ada namanya. Nah, apakah kita telah mengetahui namanya? Nah, silakan jawab oleh sahabat semuanya. Yang pasti demikian. Kita sendiri yang lahiriah punya nama, apalagi sahabat yang dalam diri kita juga pasti punya nama. Tinggal bagi yang mengetahuinya silakan tanya kepada sahabat-sahabat yang sering melakukan ruqyah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita mengetahui berdasarkan hadis maupun ayat bahwa dalam diri manusia ada makhluk yang Allah ciptakan dan dia mulia dan dia merupakan dipinta tanggung jawab nanti di hadapan Allah juga. Bahkan makhluk itu adalah yang senantiasa dulu ke awal ketika dalam rahim membantu kita yang dalam bahasanya bahasa Arab adalah Korin. Korin itu artinya sahabat sejati. Nah, Korin ini ada dalam setiap diri manusia tanpa terkecuali. Nah, selanjutnya adalah bagaimana ketika kita menghadapi kalau ada seseorang memang dalam dirinya itu ada tadi itu ada jin yang lain selain pada Korinnya, bagaimana menghadapinya? Minimal kita harus ada dua pendekatan. Sama juga pendekatan bangsa gaib yang tidak kasat mata juga sama dengan orang yang kasat mata. Manusia kan punya pendekatan cara dua. Satu secara persuasif, artinya berdialog, kita tanya. Nah, banyaklah sahabat-sahabat kita di kampung-kampung, guru-guru kita yang dia memberikan ruqyahnya sangat sederhana. Ketika seorang dalam bahasa umumnya kemasukan, dia tanpa dia berbuat macam-macam, cukup aja diajak dialog, dan dialog itu saya selesai dia. Kenapa? Ini karena ada dialog, hanya kita mengetahui maunya apa si jin itu sehingga dia ada di dalam diri seorang tersebut. Dengan demikian, kalau kita bisa berdialog dengan secara persuasif tidak terjadi hal apa-apa. Itu tapi ini yang jarang dilakukan oleh sebagian sahabat-sahabat. Bahkan tidak memperindahkan bahwa kemampuan ilmu ini adalah ilmu yang sifatnya ada di Nusantara, kearifan lokal ini, tapi jarang dilihat dengan baik. Yang kedua, sebagian kedua dengan cara pendekatan kekerasan, tiba-tiba bla bla bla, dengan kita ketahui lah ya, bagaimana sebagian sahabat-sahabat ketika dia meruqyah itu dengan pendekatan kekerasan, sehingga yang terjadi adalah kasihan kepada dirinya seorang tersebut, dirinya manusianya kan, dia cara tubuh yang lahiriahnya itu dia kasih yang selesai di ruqyah kan, terkadang dia capek dan sebagainya. Tapi hasilnya setelah mungkin pada hari itu dia selesai, tapi besoknya tiba-tiba dia kejadian kumat lagi. Kenapa ya? Karena belum selesai tadi itu. Dengan secara kekerasan, sementara mungkin dia keluar dulu dari tubuhnya manusia tadi, setelah tidak ada ruqyah, dia masuk lagi menemani, memberikan pengaruh yang negatif. Kan banyak hal demikian itu. Dan kami banyak menemui teman-teman yang mengadu hal demikian. Ceng katanya, saya sudah meruqyah lewat aja, sampai capek karena membacakan ayat, karena tidak pernah dia mau keluar itu, sampai kita bunyikan tip untuk merekam sama juga, bahkan dia lebih hafal lagi Al-Quran tadi itu ya. Tadi itu ini memang berarti bangsa yang ada di orang tersebut adalah seorang Korin yang dulunya mungkin dia telah ada di seorang manusia benar-benar hafiz Al-Quran, pasti dia juga akan hafiz Al-Quran. Coba kau berbicara dialog, maka dia juga akan lepas, akan mendengarkan, tidak lagi memberikan energi yang negatif pada orang tersebut. Demikian sahabatku yang bisa kami sampaikan tentang jin ini tadi itu. Sekali lagi, kita senantiasa bijaksana terhadap makhluknya Allah, bahkan yang namanya jin yang telah Allah ciptakan sebelum ada, bahkan jin itu diperbantukan terhadap manusia ketika kita dalam rahim seorang ibu, sehingga kita tinggal selanjutnya bagaimana kita berdialog, beradaptasi, berinteraksi untuk kepentingan kehidupan kita dalam rangka menyembah kepada Allah, karena mereka juga ingin selamat ketika hidupnya sekarang, juga nanti mereka juga ingin selamat ketika nanti di akhirat, karena mereka juga dipinta pertanggungjawaban. Kalau ada hal-hal yang kurang pas, kami mohon maaf, simpan saja di dalam
data informasi Anda ini sebagai khazanah aja. Silakan kalau Anda tidak berkenan, Anda tulis di kolom komentar ini, nanti kita dialogkan lagi lebih lanjut. Kalau ada manfaat, alhamdulillah. Sehingga intinya semua kita bijaksana, senantiasa bijaksana, juga kita harus melakukan bijaksana. Bukan itu yang bisa kami sampaikan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.